Bayangkan kau berdiri di depan papan tulis, mengajar dengan sepenuh hati. Sementara bisik-bisik di belakangmu menyebutmu guru tidak tahu diri, honorer sok berkuasa, dan cari muka karena anak pejabat. Padahal tak satupun dari mereka tahu bahwa kau justru menyembunyikan siapa ayahmu demi membuktikan bahwa dirimu layak berdiri di tempat itu. Dituduh, dipinggirkan, lalu dilucuti kehormatan sebagai pengajar, hanya karena terlalu mencintai profesi yang tadi anggap. Tapi apa jadinya jika semua penghinaan itu ternyata ditujukan pada anak dari orang paling berkuasa di dunia pendidikan mereka sendiri? Semuanya dimulai di sebuah pagi biasa, saat Irma pertama kali melangkah ke ruang guru. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Udara pagi itu terasa asing bagi Irma. Angin yang bertiup dari arah selatan membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Sepatu flat hitam yang ia kenakan menapak pelan di jalanan tanah setengah berbatu menuju bangunan tua berwarna abu yang berdiri sunyi di ujung lapangan. Di depan bangunan itu terpampang sebuah papan kayu yang mulai lapuk tertulis dengan cat putih pudar, SMP Negeri 5 Sukajaya. Tanpa pagar, tanpa senyum sambutan, hanya sunyi dan angin yang terus menari-nari. Di sela daun bambu di belakang sekolah, Irma menarik napas panjang. Ransel birunya tergantung di satu bahu, rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya tampak tenang. Meski dalam hatinya berdegup ragu, "Aku siap," bisiknya pelan. Tak ada yang tahu siapa dirinya, dan itu memang keinginannya. Ia ingin dihargai karena kemampuannya, bukan karena nama besar ayahnya yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Sebuah kenyataan yang hanya ia, ibunya, dan Tuhan yang tahu. Ketika Irma melangkah melewati pintu kayu sekolah yang sedikit berderit, ia langsung melihat beberapa guru duduk di ruang guru yang hanya dibatasi sekat triplek dengan papan tulis tua menggantung. Suara tawa keras dari seorang wanita yang mengenakan kebaya modern membuatnya menoleh. Wanita itu berbicara sambil memutar-mutar rambutnya. Itu guru baru ya?" gumamnya sambil melirik Irma dari ujung kaki sampai kepala. Irma tersenyum sopan, tone mendekat. "Selamat pagi, Ibu. Saya Irma, guru baru mata pelajaran bahasa Indonesia," ucapnya ramah. Sejenak, ruang itu hening. Beberapa pasang mata hanya memandang tanpa benar-benar menanggapi. Lalu seorang pria berkemeja batik biru tua berdiri. Wajahnya agak bulat dan perutnya tampak menonjol ke depan. "Oh, iya. Kamu guru honorer yang dikirim dari dinas ya?" "Saya Pak Anis, wakil kepala sekolah," katanya, tanpa senyum. "Betul Pak," jawab Irma cepat. Pak Anas mengangguk seadanya, lalu kembali duduk. Irma masih berdiri di tempatnya, bingung, apakah harus menunggu arahan atau duduk langsung. Namun, sebelum ia sempat bertanya, wanita berkebaya itu menyindir sambil menyeruput kopi. Guru titipan ya? Biasanya sih cuma sebentar numpang nama, abis itu hilang." Beberapa guru tertawa pelan. Irma menahan napas. Ia tahu komentar seperti itu akan datang, tapi tetap saja menyakitkan saat benar-benar mendengarnya. Ia memilih duduk di bangku paling pojok, di dekat jendela yang menghadap lapangan kosong. Di situ, ia bisa menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan gemetar di ujung jarinya. Jam menunjukkan pukul 8 saat lonceng berbunyi pelan seperti enggan ikut menyambut pagi. Irma menuju kelas 7B, ruang pertama di ujung koridor belakang. Dindingnya berjamur di beberapa bagian, dan bangku-bangkunya sudah banyak yang retak, tapi anak-anak di dalamnya. Mereka tersenyum. Senyum yang murni, jauh berbeda dari riken-riken gurunya yang memandangnya penuh prasangka. "Selamat pagi anak-anak," sapa Irma lembut. "Pak Aagi, Ibu Guru," jawab mereka serempak, riuh dan penuh semangat. Irma tersenyum tulus. Untuk pertama kalinya hari itu, hatinya terasa hangat. Di tengah ruang kelas sederhana, ia merasa dihargai, walau hanya oleh anak-anak kecil yang belum tahu siapa dirinya. Beberapa
Hari Irma menjalani aktivitasnya dengan penuh dedikasi. Ia datang lebih pagi dari semua guru, membersihkan papan tulis, menyiapkan materi, dan bahkan mengajar lebih dari jadwal karena guru lain sering tidak hadir. Namun di balik ketekunannya, perlakuan diskriminatif makin jelas. Di ruang guru, tempat duduknya sering diisi orang lain. Kertas RPP-nya yang sudah ditata rapi sering dipindahkan. Entah kemana, ia tidak diajak rapat. Bahkan kadang tidak diberitahu perubahan jadwal kelas. Dan setiap kali ia membuka suara untuk bertanya, akan selalu ada yang menyela. "Ah, kamu kan masih baru. Belajar dulu ya." Atau, "Di sini, kami sudah terbiasa begini. Jangan bawa gaya dari kota ke sini." Ya, Irma hanya diam. Ia ingin marah, tapi ia tahu kemarahan hanya akan menjadi senjata untuk menyerangnya balik. Ia memilih menunduk, menyimpan semua di dalam hati. Suatu siang, saat istirahat, Irma duduk di bangku taman kecil sekolah sendiri. Ia membuka bekal dari rumah kosannya, nasi, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Tiba-tiba Fitri, si guru kebaya yang selalu mengomentari Irma, datang mendekat sambil tertawa bersama dua guru lainnya. "Aduh, kamu bawa bekal sendiri? Gak punya teman makan ya, Bu Guru baru?" ujar Fitri dengan nada mengejek. Irma tersenyum. "Kecil, lebih hemat Bu. Lagi pula saya suka masakan sendiri." "Wah, hemat banget ya. Apa gaji honorer? Belum cair juga," balasnya dengan nada sinis. Tawa mereka menyayat. Irma menggenggam sendoknya erat, tapi wajahnya tetap datar. Ia menatap jauh ke langit yang mulai mendung. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, aku ingin kuat. Bukan untuk membalas, tapi agar aku tidak membenci." Petang itu, Irma pulang dengan langkah berat. Di kamar kosannya yang hanya berukuran 3 kali 4 meter, ia menulis diari. Tangannya gemetar. Tulisan-tulisan itu penuh luka, tapi juga penuh tekad. "Mereka boleh tidak suka padaku, tapi murid-murid itu, mereka adalah alasanku bertahan. Aku akan bertahan tanpa perlu menyebut nama ayah, tanpa perlu menyinggung jabatan, karena aku ingin dihormati, bukan dikasihani." Pagi itu, langit cerah, tapi suasana hati Irma tetap mendung. Langkah kakinya menyusuri koridor panjang dengan dinding berlumut. Ia menenteng map biru berisi bahan ajar yang disusunnya semalam. Suara tawa para guru dari balik pintu ruang guru terdengar keras dan bergema. Tapi tawa itu bukan tawa yang mengundang, melainkan tawa yang menusuk. Saat Irma membuka pintu ruang guru dengan pelan, mendadak suasana hening. Fitri guru dengan rambut panjang yang diblow dan alis cetakan sempurna menoleh cepat. Senyumnya tipis, seperti pisau. "Kita lagi bahas guru baru nih," katanya dengan nada geli sambil melirik Irma. Beberapa guru lain tertawa pelan. Tak ada yang berani menatap mata Irma secara langsung. Irma hanya tersenyum, lalu berjalan menuju meja kecil di pojok ruangan. Tapi ia terhenti. Di atas meja tempat biasanya ia menaruh map dan laptop. Kini ada bekal makan siang seseorang, lengkap dengan gelas teh manis yang masih hangat. Ia menoleh ke arah Fitri. "Maaf Bu," ucap Irma, "hati-hati." Fitri mengangkat alis. "Serius loh, saya nggak tahu. Di sini kan siapa cepat dia dapat. Lagian, kamu kan guru honorer, ya jangan terlalu milih-milih tempat dong." Irma menggigit bibirnya. Hatinya perih, tapi ia menunduk, menahan emosi yang mendesak di dadanya. Ia menarik kursi plastik tambahan yang bahkan kakinya miring satu, lalu duduk di sudut ruangan yang dekat dengan lemari arsip berdebu. Rapat staf pagi itu dimulai. Kepala sekolah, Pak Burhan, datang dengan tergesa. Ia memakai batik kuning kehijauan yang tampak terlalu sempit di bagian perut. Nada bicaranya tegas, tapi ekspresi wajahnya datar seperti orang yang hanya menunaikan tugas. "Baik, semua, hari ini kita bahas program semester depan. Siapa yang mau presentasi dulu?" Tanya, NYA. Irma mengangkat tangan. "Saya Pak, saya ada usulan program literasi untuk kelas 7. Namun sebelum Irma sempat menyelesaikan kalimatnya, Fitri menyela sambil tertawa kecil. "Loh, baru juga beberapa minggu kerja,
udah mau bikin program? Wah, luar biasa. Semangatnya 20 kali lipat dari pengalaman. Guru-guru lain tertawa. Suara tawa yang keras dan panjang. Irma menandok. Wajahnya memerah. Pak Burhan hanya menatap kosong. Ia tidak menegur. Ia bahkan tak menanggapi. Baik, program literasi nanti kita bahas di rapat minggu depan, katanya. Acuh. Irma mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu, ia tidak akan didengarkan di ruangan ini. Bukan karena idenya salah, tapi karena mereka sudah memutuskan untuk tidak menerima dirinya, bahkan sebelum mengenalnya. Di kelas, keadaan berbeda 180 derajat. Irma disambut hangat oleh murid-muridnya. Salah satu siswa, Dinda, bahkan datang lebih pagi hanya untuk membantu membersihkan papan tulis. Ibu, kemarin saya nulis puisi tentang ayah saya. Boleh dibacain? Gak, katanya, sambil menyodorkan kertas lipat yang sudah sedikit kusut. Irma tersenyum, lalu membacanya perlahan. Ayah, kau pergi pagi dengan wajah penuh peluh, membawa beban di pundak dan doa di dada. Aku tahu, kau lelah tapi tetap memelukku sebelum tidur. Matanya memanas. Puisi itu sederhana, tapi penuh ketulusan. Seketika, semua perasaan direndahkan di ruang guru menguap digantikan haru. Ibu bangga sama kamu, Dinda, ucap Irma sambil menepuk pundaknya pelan. Namun dunia sekolah tidak pernah benar-benar tenang bagi Irma. Setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, selalu diperhatikan. Bahkan hal sekecil ke toilet pun dipertanyakan. Sore itu, saat Irma hendak pulang, ia melewati ruang guru yang sudah mulai sepi. Tapi ia sempat mendengar percakapan dari balik pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Anak itu pasti punya orang dalam di dinas. Makanya pede banget. Iya, lihat aja. Belum apa-apa udah mau bikin program. Kayak sekolah ini milik dia aja. Mentang-mentang muda dan cantik, dikira bisa suka-suka. Tawa mereka meledak, keras dan menusuk. Irma berdiri mematung di balik dinding. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Mereka tak tahu siapa dirinya, dan itulah yang membuat semua ini lebih menyakitkan. Malam itu, Irma kembali duduk di kamar kos kecilnya. Ia membuka laptop, bukan untuk menyusun materi ajar tapi untuk menulis. Menulis semua rasa yang tak bisa ia katakan. Hari ini, aku ingin menangis, tapi aku tahan. Karena air mata di depan orang-orang seperti mereka bukan kelembutan, tapi dianggap kelemahan. Aku ingin bicara tentang keadilan, tapi mereka menutup telinga dengan gelar dan senioritas. Biarlah, aku akan tetap berdiri di hadapan murid-muridku. Aku tidak butuh validasi siapapun. Aku hanya ingin menjadi guru yang sebenarnya. Keesokan paginya, Irma datang lebih pagi dari biasa. Ia membawa 2 lusin buku tulis murah yang dibelinya dari honor bulan lalu. Ia memberikannya kepada murid-murid yang tidak mampu membeli buku. Catatan, tak satu pun guru lain tahu, dan Irma memang tak ingin mereka tahu. Ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin murid-muridnya percaya bahwa di dunia ini masih ada orang yang tulus. Namun, sebaik apapun Irma bertahan, luka yang ditoreh oleh candaan, tatapan, dan sindiran itu tak bisa hilang begitu saja. Seperti pagi itu. Saat Irma masuk ruang guru dan melihat ada tulisan di whiteboard kecil dekat pintu. Titipan orang dalam, sok idealis, lama-lama juga pergi. Tangannya lemas, pandangannya kabur. Ia hanya bisa berdiri diam, mencoba tidak menunjukkan air mata yang mulai menggenang. Fitri berjalan melewatinya sambil bersiul, lalu berkata, "Aps, siapa ya yang nulis gitu?" "Enggak, Bu Irma." Irma tersenyum tipis. "Tidak, Bu Fitri. Karena saya tidak datang untuk menyenangkan semua orang. Saya datang untuk mendidik anak-anak." Pagi itu, Irma datang dengan semangat yang ia coba bangun sejak subuh. Ia menyetrika bajunya dengan teliti, menyisir rambut dengan rapi, dan menyiapkan modul pembelajaran tambahan yang ia desain sendiri dengan gambar dan warna-warni sederhana. Ia ingin mengajak murid-murid menulis deskripsi suasana kampung halaman masing-masing. "Ini pasti seru," bisiknya dalam hati, sambil tersenyum di atas motor pinjaman milik tetangga kosnya. Namun, begitu tiba di sekolah, hal pertama yang ia lihat
justru membuat napasnya tercekat. Di papan jadwal guru yang dipasang di depan ruang tata usaha, nama Irma telah digantikan di beberapa jam oleh nama guru lain, termasuk jam-jam mengajarnya hari ini. Ia memicingkan mata, memastikan lagi, benar, 5 jam pelajarannya hari ini semuanya dicoret. Diganti dengan guru lain. Tanpa pemberitahuan, tanpa penjelasan, Irma melangkah cepat ke ruang guru. Di sana, Pak Anas, sang wakil kepala sekolah, sedang asyik menyeruput kopi sambil membaca koran. "Permisi, Pak Anas," sapa Irma dengan hati-hati. "Maaf, apakah ada perubahan jadwal mengajar? Saya lihat jam saya dicoret." Pak Anas mendongak, malas, menurunkan korannya perlahan. "Oh ya, itu atas permintaan Bu Fitri. Katanya kamu butuh waktu lebih banyak untuk adaptasi. Jadi, sementara ini, sebagian jam kamu dialihkan dulu." Irma mengerutkan kening. "Tapi Pak, saya pernah mengeluh soal adaptasi. Saya sudah siap. Dan semua bahan ajar sudah saya siapkan sejak kemarin malam." Pak Anas mengangkat tangan, memotong kalimat Irma. Sudah, santai aja. Gak usah ngotot. Kamu kan baru di sini. Yang baru ya belajar dulu diam-diam. Jangan terlalu ingin kelihatan aktif. Diam-diam, itu kata yang sering mereka ucapkan pada Irma. Seolah diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak memberi ruang untuk bersuara. Irma keluar dari ruang guru dengan dada sesak. Ia berdiri sendiri di depan kelas 7B, menatap jendela yang biasa ia buka setiap pagi sebelum mengajar. Tapi kini jendela itu tertutup. Di dalam, kelas sedang diajar oleh guru lain. Bukan hanya kelas itu, seluruh kelas yang harusnya ia ajar hari itu sudah diambil alih. Irma melangkah menuju taman kecil di belakang sekolah. Tempat yang dulu sepi, kini jadi ruang pelarian baginya. Ia duduk di bangku kayu rayot yang setengah patah dan membuka map. Modul pelajaran yang telah ia susun semalam, ia menatap lembaran itu satu persatu. Warna-warni, penuh gambar, penuh cinta, kini tak terpakai, tak dihargai. Seperti dirinya. Jam istirahat tiba, tapi Irma tetap di taman. Ia membuka bekalnya. Nasi putih dengan tempe orek dan sayur sop yang dimasaknya subuh tadi. Tapi selera makannya menguap. Tangannya lemas, dadanya berat, dan di matanya ada air yang ia tahan dengan sekuat tenaga. Hingga sebuah suara mengejutkannya. "Ibu Irma, boleh saya duduk di sini?" Irma mendongak. Dinda, siswi kecil dengan rambut dikepang dua, berdiri sambil membawa buku tulis dan sebotol air minum. "Tentu, sayang. Duduk saja." Dinda duduk dengan sopan. "Ibu nggak ngajar hari ini?" Irma tersenyum pahit. "Tidak, Dinda. Ibu digantikan dulu." Dinda tampak bingung. "Tapi kami semua nunggu ibu." Teman-teman tanya-tanya. "Kok hari ini ibu nggak masuk? Soalnya belajar sama ibu itu beda." Irma menoleh, matanya berkaca-kaca. "Beda gimana, Nak?" Dinda menunduk, lalu menjawab lirih. "Ibu kayak orang rumah, nggak marah-marah, nggak takut-takutin. Ibu suka dengerin cerita kami." Hening sesat, lalu Dinda membuka buku tulisnya dan menyodorkan ke Irma. "Saya tulis puisi lagi, Bu. Tapi belum sempat dibaca di kelas." Irma menerima buku itu dan membaca pelan-pelan. Di sekolah ini ada yang terang, tapi sering ditutupi awan. Ia datang membawa senyum, tapi sering dipukul diam-diam. Kalau suatu hari dia pergi, kami hanya bisa menyesal. Irma tidak kuat lagi. Air matanya jatuh. Ia menutup buku itu pelan, lalu memeluk Dinda. "Terima kasih, Dinda. Ibu tidak akan pergi. Ibu janji." Namun janji itu bukan tanpa ujian. Keesokan harinya, Irma datang lebih pagi ingin mengecek jadwal lagi. Tapi kali ini, papan jadwal sudah diganti. Sekarang, namanya hanya tersisa di 2 kelas saja. Dari total 8 jam mengajar, yang semestinya ia tangani. Irma menarik napas panjang, lalu pergi ke ruang kurikulum. Di sana, ia menemui Pak Tono, guru tua berambut putih, yang mengurus jadwal. "Maaf Pak Tono, saya hanya ingin bertanya, kenapa jam saya terus dikurangi?" Pak Tono hanya menggeleng pelan. "Saya cuma menjalankan perintah, Bu. Saya juga nggak enak hati.
Tapi katanya, beberapa guru merasa ibu terlalu ambisius, takut merebut perhatian kepala sekolah. Irma tertawa, tapi tawa itu getir. Ambisius? Padahal, saya cuma ingin mengajar. Pak Tono menatapnya lama. Kamu hati-hati nak. Di sekolah ini, orang baik sering jadi korban. Apalagi kalau kamu perempuan dan tidak tunduk. Irma diam. Kata itu begitu nyata. Malam harinya, Irma menuliskan semuanya di diarinya yang lusuh. Hari ini, jamku hilang, tapi semangatku masih utuh. Mungkin mereka ingin aku berhenti, tapi aku datang bukan untuk mereka. Aku datang untuk anak-anak yang masih percaya bahwa sekolah bukan tempat saling menjatuhkan. Besok, meskipun tidak dijadwalkan, aku akan datang. Akan duduk di perpustakaan, dan kalau ada satu saja anak yang ingin belajar denganku, maka hari itu tetap berharga. Dan esoknya, Irma benar-benar duduk di perpustakaan kosong. Ia membuka map yang sama, menyusun lembar kerja baru. Sayap Antak, Manggayar. Meski hanya satu anak yang datang, tapi yang datang bukan hanya satu. Dinda datang pertama, lalu 2 anak laki-laki dari kelas 8, lalu 4 lainnya. Hingga sore hari, ruang itu penuh oleh tawa kecil dan coretan puisi yang dibacakan dengan malu-malu. Irma tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang, bukan karena jabatan, bukan karena dihargai rekan, tapi karena anak-anak itu memilihnya dengan hati mereka. Langit pagi itu sendu, awan menggantung seperti menyimpan tangis yang tertunda. Tapi di dalam perpustakaan kecil sekolah yang mulai berdebu dan terlupakan, suasana berbeda atau rasa hanggut, seperti ruang pelukan tanpa pelukan di Sonala Irma. Duduk di antara tumpukan buku tua dan rak yang penuh jaring laba-laba. Ia menata lembar kerja siswa, membagikan kertas bergaris yang ia cetak sendiri di warung fotokopi dekat kosannya. Di papan tulis kecil perpustakaan, tertulis judul besar dengan spidol merah. Ruang kata, menulis untuk hati anak-anak, mulai berdatangan. Awalnya hanya 5, lalu 7, kemudian 12. Bahkan ada yang menyelinap diam-diam karena takut ketahuan guru lain. Boleh ikut, Bu Irma, tapi jangan bilang Bu Fitri ya. Nanti saya dimarahin, bisik salah satu anak dari kelas 8. Irma tersenyum sambil mengangguk. Di sini tidak ada yang melarang kamu untuk menulis. Di sini kamu bebas jadi siapa saja. Anak itu duduk dengan semangat. Di sudut ruangan kecil itu, Irma membimbing mereka menulis bukan sekadar mengikuti struktur, tapi mengikuti rasa. Kalau kamu sedih, tulis. Kalau kamu marah, tulis. Kalau kamu bahagia, tulis juga. Menulis itu bukan hanya untuk tugas, menulis itu untuk hati. Ucapnya lembut namun tegas. Sore itu, Irma pulang dengan hati yang penuh. Ia menggenggam beberapa puisi yang ditulis siswa-siswanya. Tulisan tangan sederhana, terkadang penuh coretan, tapi jujur dan polos. Di kamar kosnya, Irma membaca satu persatu. Puisi dari Dinda. Di jendela sekolah aku duduk, melihat langit yang sama seperti hatiku. Lalu datang seorang ibu, membawa cahaya dari tangannya. Namanya Ibu Irma. Matanya basah. Ia menutup puisi itu dengan kedua tangan, menahan haru yang membuncah di dadanya. Ia tak pernah meminta untuk dicintai, tapi anak-anak itu memberinya cinta tanpa diminta. Keesokan harinya, kabar tenteng kelas diam-diam, Irma mulai menyebar. Beberapa guru mencibir, gaya baru. Guru honorer tapi sibuk bikin program sendiri. Memangnya siapa dia? Fitri kembali jadi kompor, sebentar lagi juga berhenti. Mana ada honorer yang kuat semangat terus. Biasanya sok idealis cuma di awal. Namun, guru muda bernama Raka yang selama ini hanya mengamati diam-diam mulai bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya Irma? Kenapa ia tidak pernah membalas? Tidak pernah membela diri? Tidak pernah mengeluh? Irma mulai mengumpulkan tulisan terbaik dari murid-murid Nia dan menyusunnya dalam satu file. Ia beri nama Suara yang Tidak Didengar. Ia mengirimkannya ke alamat email redaksi majalah pendidikan daerah tanpa menyebutkan nama lengkapnya. Lalu ia kembali mengajar di perpustakaan yang sempit, di ruang kelas yang kadang digembok tanpa alasan.
atau di bawah pohon rindang dekat lapangan voli. Baginya, tempat bukan masalah. Asal ada anak yang mau belajar, itu sudah cukup. Salah satu siang Sot Armadudak menilai tugas anak-anak. Raka diam-diam menghampirinya. "Ibu Irma," sapanya pelan. Irma menoleh. Agak terkejut. Raka jarang bicara, apalagi secara langsung. "Ya, Pak Raka." Raka ragu sejenak, lalu duduk di kursi seberang. Saya hanya ingin bilang, saya menghargai apa yang ibu lakukan. Saya lihat sendiri bagaimana anak-anak jadi berubah setelah ikut kelas menulis ibu. Irma tersenyum. Matanya jernih. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memberi ruang bagi mereka. Karena saya tahu rasanya tidak punya ruang untuk didengar. Raka menunduk. Kata-kata itu menamparnya diam-diam. Ia tahu Irma sedang bicara tentang dirinya juga, tentang semua guru yang memilih diam. Saat yang benar diinjak, dan yang salah diangkat hanya karena senioritas. Minggu berikutnya, tanpa sepengetahuan Irma, salah satu tulisan muridnya dimuat di majalah pendidikan lokal. Judulnya, "Guruku yang Mengajar Tanpa Kelas." Nama penulisnya, Dinda. Dan di bawahnya, tertulis kalimat yang membuat Irma tercekat saat melihatnya di papan pengumuman sekolah. "Tulisan ini saya dedikasikan untuk Ibu Irma. Guru yang mengajar dari hati, bukan dari jadwal." Seketika suasana ruang guru berubah. Para guru menatap Irma dengan tatapan campur aduk. Ada yang heran, ada yang sinis, ada yang merasa malu, tapi gengsi mengakuinya. Fitri hanya bergumam, paling juga cuma numpang-nampang sebentar. Habis itu hilang, kayak bayangan sore. Tapi Irma tahu, hatinya sudah tidak terganggu. Bahkan ketika kepala sekolah Pak Burhan memanggilnya dengan ekspresi serius dan berkata, "Ibu Irma, mulai banyak yang membicarakan kegiatan ibu di luar jam pelajaran. Tolong jangan buat kegaduhan yang tak perlu." Ya, Irma hanya menjawab pelan, namun mantap. "Saya tidak pernah berniat membuat kegaduhan, Pak. Saya hanya mengajar. Dimanapun dan kapanpun anak-anak ingin belajar." Malam itu, Irma duduk di beranda kosannya. Bulan terlihat penuh, menyinari kota kecil Sukajaya yang sunyi. Ia membuka buku tulis dan menuliskan satu kalimat. "Mereka boleh membenci, tapi selama satu anak saja masih percaya padaku, aku tidak akan menyerah." Sementara itu, Raka membuka browser di laptopnya, menggetik nama Irma, disertai nama ayahnya yang samar ia dengar dari pegawai TU. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Irma Dewanti, putri dari Dr. Hadi Dewanto, MPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Raka terdiam lama. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Perlahan, ia menutup laptop, menatap keluar jendela, dan sadar sekolah ini sedang berdiri di atas sebuah kesombongan yang sebentar lagi akan runtuh. Siang itu, langit mendung, awan menggantung seperti menyimpan amarah yang tak sempat tumpah. Tapi bagi Irma, badai sudah lebih dulu datang. Bukan dari langit melainkan dari ruang guru yang sempit, penuh sorot mata yang menghakimi. Rapat staf. Hari itu berjalan seperti biasa, formal di permukaan, tapi penuh bisik-bisik di sudut ruangan. Irma duduk di pojok, menunduk sambil memeluk map biru berisi laporan kegiatan literasi yang ia kumpulkan dari siswa-siswanya. Laporan itu rapi, tesus, dengan foto-foto kegiatan dan salinan puisi murid yang sudah diterbitkan di majalah. Ia menunggu waktu untuk menyampaikan, menunggu saat yang tepat untuk bicara. Namun ketika kesempatan itu datang, bukan sambutan yang ia terima, melainkan luka. "Baik," ucap Pak Burhan, kepala sekolah, sambil mengatur kacamata bacanya. "Ada tambahan dari guru lain?" Irma mengangkat tangan dengan sopan. "Saya, Pak. Saya ingin mempresentasikan laporan kegiatan literasi dan usulan pengembangan perpustakaan siswa." Pak Burhan mengangguk lesu. "Silakan. Singkat saja." Irma berdiri. Jemarinya sedikit bergetar saat membuka halaman pertama, tapi ia bicara dengan nada mantap, menjelaskan bagaimana siswa mulai berani menulis. Bagaimana kegiatan sederhana itu membuat anak-anak merasa dihargai. Ia menunjukkan surat dari pembina majalah daerah
yang memuji kualitas tulisan murid SMP Negeri 5. Namun sebelum Irma menyelesaikan paragraf penutupnya, suara dari bangku depan memotong tajam. "Maaf, saya boleh bicara?" Itu suara Bu Fitri. Tanpa menunggu izin, ia berdiri dan berkata dengan senyum sinis, "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita di sini punya struktur. Kegiatan tambahan seharusnya dibicarakan dulu dalam forum resmi, bukan dibuat diam-diam seperti organisasi bawah tanah." Beberapa guru tergelak pelan. Armaterium. Jantungnya berdetak cepat. Fitri melanjutkan, "Lagi pula, saya sempat membaca salah satu puisi yang katanya dikumpulkan oleh Bu Irma. Isinya terlalu emosional, bahkan menyindir suasana sekolah. Bukankah itu bisa menimbulkan persepsi negatif dari luar?" Irma menatapnya pelan. "Itu tulisan murid, Bu. Dan saya rasa mereka punya hak untuk jujur tentang perasaannya. Ya, tapi tugas kita bukan membiarkan mereka bebas mengkritik. Tugas kita mendidik, bukan memprovokasi." Sahut Pak Burhan tegas, kini bergabung dengan suara Fitri. Irma terdiam. Tak ada satupun yang membelanya, tak ada yang menyela. Bahkan guru-guru muda yang sering tersenyum padanya memilih menunduk. Usai rapat, Irma keluar ruangan lebih dulu. Udara luar menyambutnya dengan hembusan lembut yang dingin, kontras dengan panas yang masih membakar dadanya. Ia berdiri di depan ruang kelas kosong, memandangi barisan bangku yang diam, sunyi, seperti dirinya. Hatinya penuh pertanyaan. Kenapa niat baik selalu dipatahkan? Kenapa semangat selalu dicurigai? Kenapa dia menjadi satu-satunya cara untuk namun luka itu belum berakhir. Beberapa hari setelahnya, Irma mendapat pemberitahuan bahwa salah satu program literasi yang ia gagasakan dilimpahkan ke guru lain. Alasannya karena tidak sesuai format kurikulum dan terlalu banyak melibatkan opini pribadi siswa. Dan yang menggantikan posisi itu, Bu Fitri. "Ibu masih bisa terlibat kok, kalau mau jadi fasilitator," ucap Pak Anas dengan nada meremehkan. "Yang penting, jangan bawa idealisme sendiri-sendiri ya. Kita kerja tim, Bu Irma." Irma mengangguk pelan. Padahal di dalam dadanya nyaris meledak. Program yang ia bangun, ia pikirkan, ia kembangkan, diambil begitu saja. Baukandangan, dali-dali birokratis yang tak masuk akal. Hari itu, Irma tidak pulang langsung. Ia memilih duduk di bangku taman belakang sekolah, yang kini mulai ditumbuhi lumut. Ia membuka buku catatannya, dan menulis dengan pena yang bergetar. "Ari, ini aku kehilangan sesuatu yang kususun dengan sepenuh hati. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan rasa percaya bahwa kebaikan akan dihargai. Tapi aku harus tetap bangkit, karena yang menilaimu benar, bukan selalu manusia." Ia menyeka air matanya, lalu menatap langit senja yang mulai berubah jingga, dan bersumpah dalam hati, "Aku tidak akan berhenti." Namun badai belum reda, fitnah mulai menyebar. Beberapa guru mulai menyebarkan kabar bahwa Irma mencoba mendekati siswa secara pribadi. Ada yang bilang ia sering mengajak murid ngobrol berdua. Ada yang bilang ia terlalu dekat dengan Dinda, murid perempuan dari keluarga miskin yang sering ikut Irma ke perpustakaan. Semuanya tidak berdasar, tapi cukup untuk membuat kepala sekolah mulai gelisah. Suatu siang, Irma dipanggil ke ruang kepala sekolah. "Maaf, Bu Irma, saya mendapat laporan dari beberapa guru tentang perilaku ibu. Bisa dijelaskan kegiatan ibu dengan murid-murid di luar jam pelajaran?" Irma menatap mata Pak Burhan. Mata yang dulu hanya dingin, kini penuh kecurigaan. "Saya hanya mengajar, Pak, dan mendengarkan mereka. Tidak lebih." Pak Burhan menyandarkan tubuh ke kursi. "Baik. Tapi saya harus mengingatkan, kalau ibu membuat kegaduhan lagi, saya akan ajukan surat pembebasan tugas sementara untuk menjaga nama baik sekolah." Irma mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti palu, tapi bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menguatkannya. Malam itu, Irma menerima pesan tak dikenal. Nomornya asing, tapi pesannya sederhana. "Saya tahu, ibu sedang dizalimi. Saya tidak berani bicara di depan mereka, tapi saya percaya ibu akan bertahan." Irma membaca berulang kali pesan singkat itu, menjadi pelita dalam gelap. Esoknya, Irma tetap datang ke sekolah.
tetap membuka perpustakaan, tetap menyalin puisi anak-anak, tetap menulis, tetap tersenyum. Dan di sudut ruang guru, Raka memperhatikan dalam diam. Ia sudah tahu siapa Irma sebenarnya, tapi ia masih menyimpan itu. Belum saatnya. Namun Harriet akan datang. Hari ketika nama Irma akan menggetarkan ruang rapat yang dulu menghina. Hari ketika semua kata yang mereka ejek menjadi senjata paling tajam yang menghantam balik kesombongan mereka. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Hari itu, matahari bersinar terik, langit begitu terang, seolah tidak tahu bahwa di dalam salah satu ruang SMP Negeri 5 Sukajaya, ada seorang perempuan muda yang sedang dihantam gelap paling pekat dalam hidupnya. Pukul 9 pagi, Irma baru saja menyelesaikan kelas menulis di perpustakaan ketika Pak Anas datang menghampiri dengan wajah tegang. Bu Irma, mohon ikut saya ke ruang kepala sekolah. Sekarang. Irma tertegun. Ada apa, Pak? Pak Anas tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat. Membuat Irma terpaksa menyusul. Suasana di lorong terasa ganjil. Beberapa guru memandang dengan pandangan aneh. Bahkan Raka, yang biasa menunduk diam, tampak cemas. Di dalam ruang kepala sekolah, Pak Burhan sudah duduk. Wajahnya serius. Di sampingnya ada Fitri dan satu orang staf tata usaha. Di atas meja tergeletak selembar kertas. Irma bisa melihat namanya tertulis di bagian atasnya. Silakan duduk, Bu Irma, ujar Pak Burhan dengan nada datar. Ini menyangkut laporan serius. Irma duduk pelan. Jantungnya mulai berdebar tak menentu. Beberapa hari terakhir kami menerima laporan dari orang tua siswa. Mereka menyatakan keberatan karena ada guru yakni Ibu yang dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi anak-anak, terutama murid bernama Dinda. Irma terkejut. Pak, saya hanya mendampingi Dinda belajar. Ia sering datang sendiri ke perpustakaan. Tidak pernah saya ajak keluar dari lingkungan sekolah. Fitri menimpali cepat. Kalau begitu, kenapa beberapa siswa mengaku sering diminta ibu menulis tentang keluarga mereka? Ada yang merasa dibuka aibnya di depan teman-teman. Ibu tahu, ini sudah masuk wilayah yang sensitif. Ibu tidak punya hak menelanjangi masalah rumah tangga siswa, ucap Pak Burhan keras. Irma menahan napas, matanya mulai panas. Saya tidak pernah memaksa. Pak, anak-anak menulis karena mereka ingin. Saya hanya memberi tempat agar mereka bisa menyalurkan apa yang mereka rasakan. Pak Anas menyela. Tapi tetap saja, apa yang ibu lakukan menyalahi prosedur. Mengajar di luar jam dan ruang resmi tanpa sepengetahuan kami. Sekolah ini punya aturan, Bu. Irma mengangguk pelan, mencoba tetap tenang di tengah hujan tuduhan. Kalau begitu, saya minta bukti. Surat keberatan dari wali murid. Atau minimal, siapa yang melaporkan. Namun Pak Burhan menggeleng. Privasi. Kami tidak bisa membuka identitas pelapor. Irma nyaris tertawa pahit. Privasi? Sedangkan harga dirinya sedang diacak-acak tanpa bisa membela diri. Setelah pertemuan itu, Irma tidak diberi jadwal mengajar selama seminggu penuh. Ia dilarang membuka perpustakaan. Ia dilarang berinteraksi dengan siswa secara langsung. Bahkan, beberapa murid yang biasa datang menemuinya dimarahi oleh guru lain. Dinda, yang masih tetap ingin menyapa, kini tampak murung. Ibu, saya salah, ya? Nulis tentang ayah saya? Bisiknya pelan, saat menyelinap menemuinya di taman belakang. Irma mengusap kepala Dinda. Tidak, Nak, kamu jujur. Itu bukan kesalahan, tapi kadang orang dewasa lebih takut pada kejujuran anak-anak daripada kebohongan. Orang besar, isu makin liar. Di luar sekolah, mulai beredar kabar bahwa Irma dicurigai melakukan pendekatan tak wajar kepada siswa. Tak ada yang membenarkan, tapi juga tak ada yang berani membela. Bahkan Raka masih diam. Irma menulis diari malam itu dengan tangan gemetar
Hari ini, aku ingin berteriak, tapi aku tahu, suaraku tak akan didengar. Fitnah ini seperti kabut menyesakkan tapi tak terlihat. Aku nyaris tak punya tempat berpijak. Tapi aku tidak akan lari, karena mereka boleh menghancurkan posisiku, tapi mereka tidak bisa menyentuh keyakinanku. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi dikeluarkan. Surat penonaktifan sementara. Irma diberhentikan untuk sementara dari aktivitas mengajar, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut atas laporan masyarakat. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Ia berdiri lama di depan meja Pak Burhan, mencoba mencari jejak rasa keadilan. Tapi yang ia temukan hanya wajah dingin dan tangan yang menyodorkan pena. Tanda tangan di sini, Bu. Setelah keluar dari ruangan itu, Irma berjalan melewati lorong sekolah yang sepi, tapi seolah semesta ingin menguatkannya. Dari ujung lapangan, suara Dinda terdengar lirih. "Ibu Irma?" Irma menoleh. Dinda berlari, memeluknya dengan mata berkakak-kakak. "Saya tahu ibu nggak salah. Saya tahu." Irma memeluk anak itu. Lama, erat, air matanya jatuh. Bukan karena lemah tapi karena ia lelah, terlalu lelah menjadi kuat sendirian. Malamnya, Irma duduk diam di kamarnya. Tak membuka buku, tak menyalakan laptop. Ia hanya duduk, sunyi, gelap. Namun, di tengah keheningan itu, suara dari luar membuyarkan lamunannya. Ketukan pintu, ia membuka, dan di hadapannya berdiri Raka. "Ibu Irma, saya tahu saya salah karena terlalu lama diam," ucapnya pelan. "Tapi saya sudah terlalu lama pura-pura tidak tahu." Irma menatapnya bingung. Raka mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Ini dokumen yang membuktikan ibu tidak pernah melanggar prosedur. Saya kumpulkan salinan tugas murid, daftar kehadiran di perpustakaan, dan beberapa testimoni siswa, termasuk dari Dinda. Saya juga mencatat bahwa ibu tak pernah mengajar di luar sekolah. Semua bukti digital dan tertulis saya lampirkan." Irma membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa? Kenapa baru sekarang, Pak Raka?" Raka menunduk. "Karena saya baru tahu siapa ibu sebenarnya." Ia menatap mata Irma, mata yang menyimpan seluruh luka dan keberanian. Ibu Irma adalah putri dari Pak Hadi Dewanto, Kepala Dinas Pendidikan. Tapi ibu memilih diam, memilih berjuang tanpa nama. Dan kini, saya rasa sudah waktunya dunia tahu siapa yang sedang mereka injak-injak. Hari Senin, biasanya suasana sekolah terasa sibuk, penuh suara tawa anak-anak. Para guru sibuk mencetak RPP, dan Fitri mondar-mondir dengan sepatunya yang berdetak keras. Tapi hari itu, SMP Negeri 5 Sukajaya terasa tegang, sunyi. Semua guru dikumpulkan di ruang rapat utama. Ada pemberitahuan mendadak malam sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan sidak dan rapat terbuka. Wajib hadir. Beberapa guru mulai saling bisik-bisik. "Ada apa ya? Jangan-jangan soal kasus." "Irma, kalau sampai dinas turun tangan, bisa panjang nih." Fitri duduk di barisan depan, gelisah, tapi wajahnya tetap dibuat angkuh. Pak Burhan sibuk menyesuaikan dasinya, sementara Raka duduk di sisi kanan ruangan, membawa map berisi semua berkas yang telah ia kumpulkan. Dan Irma duduk paling belakang, tenang, diam, tapi mata dan hatinya membara. Pukul 9 tepat, pintu dibuka dari luar. Seorang pria parubaya masuk dengan pakaian dinas coklat. Diapit 2 staf berseragam, matanya tajam, posturnya tegap, dan aura kewibawaannya seketika menyapu ruangan. "Dr. Hadi Dewanto, MPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten." Beberapa guru langsung berdiri. Pak Burhan tergesa menyambut. "Selamat datang, Pak Kepala Dinas. Kehormatan bagi kami." Namun pria itu tak langsung membalas. Ia melangkah ke depan, membuka kancing jas luarnya, dan berdiri menghadap seluruh guru. "Saya datang hari ini bukan untuk seremoni, bukan juga untuk basa-basi." Suara beliau dalam, datar, tapi menggema. "Saya datang karena ada laporan bahwa salah satu guru honorer di sekolah ini mendapat perlakuan tidak adil, bahwa dedikasi dan kontribusinya direndahkan, bahkan difitnah." Suasana mendadak mencekam.
Semua mata saling melirik. Pak Burhan berkeringat. Fitri mengerutkan dahi. Hadi melanjutkan. Namanya Irma Dewanti. Hening. Semua kepala perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana, Irma berdiri pelan. Tegak, matanya tajam menatap ke depan. Fitri menelan ludah. Pak Burhan memucat. Ya, Irma adalah putri saya, ucap Hadi dengan suara menggelegar. Tetapi sejak awal, ia tidak pernah menyebutkan itu. Ia membuktikan bahwa ia layak berdiri di depan kelas, bukan karena nama ayahnya, tapi karena hati dan kemampuannya. Dari kecil, seluruh dunia serasa berhenti bagi Fitri. Tangannya yang biasa menunjuk, kini gemetar di atas meja. Pak Burhan tercekat. Kami tidak tahu, Pak. Kami pikir justru itu, potong Hadi tajam. Karena kalian tidak tahu. Kalian merasa berhak menginjak harga dirinya. Kalian menilai dari luar, tanpa pernah bertanya, siapa dirinya sebenarnya. Ruangan meledak dalam keheningan yang menusuk. Hadi membuka map yang dibawa Raka. Di sini, saya punya bukti kegiatan Ibu Irma bersama para siswa, puisi yang diterbitkan, kegiatan literasi, surat rekomendasi dari pengawas pembina, dan catatan siswa yang menyatakan bahwa mereka merasa didengarkan. Ia mengangkat berkes-berkes itu tinggi. Ini adalah prestasi. Tapi kalian menyebutnya gangguan. Kalian sebut ambisi. Kalian bahkan menyebutnya provokasi. Suasana mulai berubah. Beberapa guru mulai menunduk. Wajah Fitri merah padam. Keringat membasahi pelipisnya. Hadi menoleh ke Pak Burhan. Dan Anda, kepala sekolah, Anda seharusnya jadi garda terdepan melindungi guru berdedikasi, bukan malah diam saat fitnah dilempar seenaknya. Bahkan, ikut mengeluarkan surat penonaktifan. Tanpa dasar, Pak Burhan tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Lalu Hadi menatap seluruh ruangan. Berapa banyak lagi Irma yang kalian hancurkan diam-diam? Berapa banyak guru muda yang semangatnya kalian patahkan hanya karena mereka tidak lahir dari genggaman senioritas? Sekolah ini harusnya jadi rumah bagi semua pendidik, bukan tempat berburu kuasa. Hening lagi. Tapi kali ini, yang penuh penyesalan. Raka berdiri. Pak, izinkan saya bicara. Hadi mengangguk. Saya guru muda di sini. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Bu Irma diperlakukan. Dan saya salah karena diam. Saya takut dikeroyok. Tapi hari ini, saya berdiri bersama Bu Irma. Ia menoleh ke Irma. Dan saya minta maaf, karena selama ini, saya membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata saya. Air mata Irma menggenang, tapi ia tak menangis karena sedih. Melangkai. Karena harapan yang lama ia kubur, hari ini mulai hidup kembali. Ia menatap seluruh ruangan, lalu berkata, saya tidak pernah ingin membuat siapapun takut. Saya hanya ingin mengajar dengan hati. Saya tidak peduli siapa saya di mata kalian, tapi saya peduli bagaimana anak-anak kita melihat dunia melalui kata-kata, puisi, dan kejujuran yang tidak mereka temukan di luar. Suara Irma pelan, tapi menggetarkan. Setelah itu, Hadi berdiri kembali. Mulai hari ini, Ibu Irma kembali mengajar, penuh dengan jam yang seharusnya. Dan saya akan menugaskan pengawas untuk memantau jalannya pembelajaran, termasuk kondisi etika profesional para guru. Ia menatap tajam ke Pak Burhan. Jika ditemukan indikasi pelecehan struktural lagi, saya tidak segan mengambil tindakan administratif. Pak Burhan menunduk, tak bisa membalas sepatah kata pun. Setelah rapat selesai, para guru keluar dengan langkah berat. Beberapa mencoba menyapa Irma, gugup, dan canggung. Namun Irma hanya tersenyum tipis, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu luka yang mereka berikan tidak akan sembuh hanya dengan satu hari penyesalan. Fitri tak berkata apapun. Ia berjalan cepat menuju ruang guru, wajahnya menunduk seperti bayangan yang lari dari matahari. Dan Irma, ia berdiri di lorong sekolah di tempat yang dulu menjadi saksi tatapan-tatapan sinis dan cemooh yang menghancurkan. Kini, di tempat yang sama, ia berdiri sebagai sosok yang tak lagi bisa dipatahkan. Hujan turun malam itu, seperti ingin mencuci semua luka yang sempat membekas di dinding-dinding sekolah itu. Tapi tak semua luka bisa hilang oleh air.
Ada luka yang justru tumbuh menjadi akar kekuatan. Keesokan harinya, suasana SMP Negeri 5 terasa canggung. Para guru berjalan dengan langkah pelan, tidak ada obrolan riuh di ruang guru. Bahkan Fitri, yang biasanya paling cerewet soal tata tertib, memilih duduk diam di meja paling ujung, menunduk sambil memeluk buku absen. Irma datang dengan tenang, mengenakan blus putih bersih dan rok panjang hitam sederhana. Rambutnya dikuncir, rapi. Wajahnya segar meski semalam hampir tak tidur. Ia tidak datang membawa dendam, ia datang membawa semangat yang utuh, seperti hari pertama ia menginjakkan kaki di sekolah ini. Sesuai arahan kepala dinas, hari itu, Irma kembali mengajar penuh. Namanya kembali terpampang di jadwal kelas. Semua siswa menyambutnya dengan gembira. Bahkan beberapa bertepuk tangan ketika ia masuk ke kelas. "Selamat datang kembali, Bu Irma," teriak salah satu anak dari kelas 8B. Irma tersenyum, matanya sedikit basah. "Terima kasih, Ibu tidak pernah benar-benar pergi, Nak. Ibu hanya diberi waktu sejenak untuk melihat siapa yang benar-benar peduli." Anak-anak tertawa kecil, lalu duduk rapi. Tapi hari itu, Irma tidak membuka pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa. Ia berdiri di depan kelas, menatap murid-muridnya satu persatu, lalu berkata, "Ada satu pelajaran yang tidak ada di buku teks, pelajaran yang lebih penting dari sekadar nilai." Murid-murid saling melirik, penasaran. "Pelajaran tentang keberanian," lanjut Irma. "Keberanian untuk tetap berdiri saat dunia ingin menjatuhkanmu. Keberanian untuk tetap jujur meski semua orang memilih berbohong. Dan keberanian untuk tidak membenci meski kita disakiti." Ruang kelas sunyi, hening. Tapi di mata anak-anak itu, ada cahaya yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat seorang guru, mereka melihat teladan di ruang guru. Suasana berbeda. Pak Burhan terlihat tak nyaman setiap kali berpapasan dengan Irma. Ia beberapa kali ingin bicara, namun urung. Fitri masih menghindar, bahkan menolak ikut rapat ketika Irma diminta mempresentasikan rencana revitalisasi perpustakaan. Sementara itu, Raka mulai menunjukkan keberaniannya. Ia mendampingi Irma menyusun kurikulum literasi sekolah dan menjadi salah satu pembela terdepan jika ada suara-suara miring yang mencoba meremehkan inisiatif Irma. "Saya pikir sudah saatnya sekolah ini berubah," katanya saat mereka menyusun jadwal kegiatan, bukan hanya kurikulumnya, tapi juga cara kita memperlakukan sesama. Irma menatap Raka, tersenyum. Perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang berani. Namun tak semua menyambut perubahan dengan hangat. Fitri mulai merasa terasing, tak lagi menjadi pusat perhatian. Bahkan, beberapa guru yang dulu tunduk padanya kini mulai mengikuti langkah Irma, bukan karena takut pada kepala dinas, tapi karena mereka mulai sadar kebaikan bukan kelemahan. Dalam diam, Fitri menyimpan amarah. Ia merasa dipermalukan, dilengserkan secara perlahan, tanpa satu kata pun diucapkan padanya. Suatu sore, ia menunggu Irma di depan ruang guru. "Bu Irma," panggilnya lirih. Irma menoleh, kaget tapi tetap tenang. "Ya Bu Fitri." Fitri diam lama sebelum akhirnya berkata, "Dulu saya pikir Ibu hanya cari panggung. Saya pikir Ibu pakai nama ayah untuk pamer. Tapi ternyata saya yang terlalu cepat menilai." Irma tak menjawab, ia hanya mendengarkan. "Saya tidak minta maaf. Saya belum siap. Tapi kalau Ibu ingin saya menjauh, saya akan menjauh. Saya tahu saya salah." Irma menghela napas panjang, lalu menjawab pelan, "Saya tidak ingin siapapun menjauh, tapi saya ingin kita semua belajar. Karena saya pun masih belajar." Fitri menunduk. Tak ada kata lagi, tapi saat itu, ia tidak lagi merasa di atas. Untuk pertama kalinya, ia belajar menjadi rendah hati hari demi hari. Perubahan kecil mulai terlihat. Perpustakaan yang dulu sepi, kini menjadi tempat paling ramai. Setiap sore, murid-murid datang bukan karena wajib, tapi karena ingin. Mereka membawa tulisan, membaca buku bersama, berdiskusi, bahkan menulis jurnal pribadi. Irma memberi mereka satu buku kosong yang ia beri nama
Buku keberanian. Setiap anak boleh menulis apa saja, cerita sedih, impian, puisi, bahkan kemarahan. Asal lujo, asal dari hati. Dan di antara semua tulisan yang masuk, ada satu yang membuat Irma menangis dayam-dayam saat membacanya. Dulu saya ingin berhenti sekolah, karena saya tidak punya teman. Tapi Bu Irma bilang, menulis itu juga bentuk berbicara. Sekarang, saya menulis setiap hari, dan saya tidak merasa sendirian lagi. Akhir bulan, SMP Negeri 5 menerima kunjungan dari tim penilai sekolah ramah anak tingkat provinsi. Mereka pada gerakan literasi yang hidup tanpa paksaan. Dan saat ditanya siapa penggagasnya, kepala sekolah dengan berat hati menyebut nama Ibu Irma Dewanti. Tepuk tangan terdengar, tapi Irma tahu, yang lebih penting dari tepuk tangan adalah bahwa suara anak-anak kini didengar. Malam itu, Irma duduk di beranda kosnya. Ia memandangi langit yang cerah, lalu membuka buku hariannya. Dulu, aku kira menjadi guru artinya hanya mengajar di depan kelas. Tapi kini, aku tahu menjadi guru adalah menjadi suara bagi yang tak berani bicara, adalah menjadi cahaya di tengah ruang gelap, adalah menerima luka dan mengubahnya jadi pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah ditulis di buku teks manapun. Ia menutup buku itu, tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Irma merasa damai. Pagi itu, Irma berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia mengenakan batik sederhana, riasan tipis di wajah, dan jilbab biru tua yang dililit rapi. Hari ini bukan hari biasa. Ia akan berdiri di panggung yang berbeda, bukan sebagai guru honorer yang sering dicibir, tapi sebagai narasumber dalam forum pendidikan daerah. Sebuah undangan resmi dikirimkan seminggu sebelumnya oleh Dinas Pendidikan atas rekomendasi langsung dari tim literasi provinsi. Tema acaranya adalah pendidikan berbasis hati, membangun sekolah yang menginspirasi. Nama Irma Dewanti tercetak di urutan pembicara ketiga. Di atasnya ada kepala sekolah dari sekolah unggulan dan seorang penulis buku pelajaran nasional. Saat ia tiba di aula besar milik pemerintah kabupaten, langkah kakinya sedikit gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena hari ini seluruh perjuangannya, seluruh luka, pengorbanan, dan kesabaran akan ia suarakan. Dengan bangga ayahnya, Hadi Dewanto, menyambutnya di lobi dengan senyum hangat. Siap nak, Irma mengangguk. Bismillah. Untuk pertama kalinya, mereka datang bersama, tapi tidak sebagai kepala dinas dan anak kepala dinas. Hari ini, mereka hadir sebagai dua sosok yang saling menghargai perjuangan tanpa embel-embel nama keluarga. Saat namanya dipanggil, tepuk tangan menggema. Irma naik ke podium. Matanya menyapu ruangan. Ada ratusan kepala sekolah, guru-guru dari seluruh kabupaten, bahkan beberapa jurnalis media lokal. Ia menarik napas dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Dewanti. Saya guru honorer. Pernah diremehkan, pernah difitnah, pernah dijatuhkan. Tapi hari ini, saya berdiri karena saya tidak pernah berhenti percaya bahwa guru bukan soal status. Guru adalah soal jiwa. Ia mulai bercerita tentang perpustakaan sempit, tentang puisi anak-anak, tentang bagaimana tulisan bisa menjadi jembatan bagi hati yang terasing, tentang satu ruang yang ia perjuangkan, tempat murid merasa aman, menjadi diri sendiri, dan ia tak menyembunyikan luka. Saya pernah dinonaktifkan tanpa dasar, dituduh macam-macam, hanya karena saya mengizinkan anak-anak bercerita tentang kenyataan yang tak selalu indah. Lalu, satu hal terjadi. Nama saya diketahui, ternyata saya anak dari kepala dinas. Dan mendadak semua berubah, rasa hormat datang. Kata Bu Irma jadi lebih pelan dan sopan. Ruangkan Henning. Tapi hari ini, saya ingin katakan, menatap lurus ke depan, saya tidak butuh dihormati karena nama ayah saya. Saya ingin dihormati karena saya guru dan saya manusia. Tepuk tangan meledak, beberapa hadirin berdiri. Di sudut ruangan, ayahnya yang selama ini selalu tegas dan tak mudah menangis menunduk. Air matanya jatuh. Perlahan, satu demi satu, ia tahu anaknya telah melebihi dirinya. Dalam keberanian,
dalam kemurnian hati, dalam kekuatan jiwa. Usai acara, Irma dihampiri banyak orang. Seorang ibu kepala sekolah menangis saat menyalami tangannya. Bu Irma, saya malu. Saya dulu termasuk yang sering ikut mencibir honorer. Tapi sekarang, saya belajar. Dari ibu, lalu datang seorang guru muda dari desa pelosok. Ibu Irma, saya jadi semangat lagi ngajar. Dulu saya hampir berhenti karena terus disalahkan senior. Tapi sekarang saya tahu, saya tidak sendirian. Bahkan seorang pejabat dinas mendekat, menyodorkan kartu namanya. Kapanpun ibu butuh dukungan program literasi tingkat kabupaten, kabari saya. Irma hanya tersenyum. Ia tidak datang untuk mencari jabatan, tapi kalau suaranya bisa membuka lebih banyak ruang bagi guru-guru muda lainnya, maka ia siap melangkah lebih jauh. Malam harinya, Irma duduk bersama ayahnya di sebuah warung kecil langganan keluarga. Makasih ayah, sudah percaya aku bisa berdiri sendiri, ucap Irma, memecah keheningan. Hadi menatap putrinya lama. Kamu mengajari ayah satu hal. Apa itu? Tanya Irma, meneguk teh hangatnya. Bahwa nama besar tidak berarti apapun jika tidak diisi oleh jiwa yang besar. Irma terdiam, hatinya seperti ditaburi cahaya. Dan ayah bangga. Lanjut Hadi. Suaranya bergetar, bukan karena kamu anak ayah, tapi karena kamu lebih dari itu. Keduanya terdiam, tapi dalam diam itu ada pelukan yang tidak perlu diwujudkan. Cukup dengan tatapan dan pemahaman. Esoknya, Irma kembali mengajar, tapi kali ini bukan hanya murid yang menatapnya dengan kagum. Para guru mulai mendekat, bertanya, belajar darinya. Bu Fitri belum berani bicara lagi, tapi ia kini ikut duduk di rak buku perpustakaan. Diam-diam membaca jurnal murid, diam-diam mencatat. Pak Burhan akhirnya mengajukan surat pensiun dini. Tak kuat menanggung rasa bersalah dan tekanan dari atas. Dan perpustakaan kini resmi dinamai Ruang, kata Irma Dewanti. Sebuah plakat kecil tergantung di depan pintu. Tempat untuk yang pernah diam, kini boleh bersuara. Untuk yang pernah dihina, kini boleh bermimpi. Ruang ini dibangun dari ketulusan, bukan dari anggaran, tapi dari jiwa. Hari itu, hujan turun lembut, tidak deras seperti amarah, tapi menenangkan. Seperti pelukan yang lama ditunggu. Di dalam kelas Delpon B, suara kertas dibalik-balik terdengar bersahut-sahutan. Beberapa siswa membaca dalam diam. Sebagian tersenyum, malu-malu saat melihat nama mereka tercetak. Judul buku itu sederhana. Suara dari Sekolah Kami, sebuah antologi puisi dan kisah pendek hasil karya siswi-siswi SMP Negeri 5. Bukan sekadar kumpulan tulisan, tapi lembaran keberanian, lembaran luka yang dibalut kata, dan harapan yang perlahan tumbuh dari tanah becek bernama ketidakadilan. Irma berdiri di depan kelas. Matanya tak bisa berpaling dari sampul buku itu. Di sudut kanan bawah, tercetak nama. Kecil, editor. Irma Dewanti. Beberapa minggu sebelumnya, ia mengajukan proposal penerbitan sederhana ke salah satu percetakan lokal. Ia tak menyangka dukungan begitu deras datang. Dinas Pendidikan membantu pencetakan. Beberapa guru mulai ikut membimbing proses penyuntingan. Bahkan Bu Fitri diam-diam menyumbang 2 lembar puisi dari siswa bimbingannya. Irma tahu, itu bukan permintaan maaf, tapi itu bentuk pengakuan, dan itu cukup. Di ruang kepala sekolah yang kini kosong sejak Pak Burhan pensiun, tampak meja baru tertata rapi. Kepala sekolah pengganti ditunjuk langsung oleh dinas. Namanya Bu Dini. Perempuan tegas, tapi bersahaja. Ia datang bukan untuk membersihkan jejak lama, melainkan untuk membangun jembatan baru. Bu Irma, saya dengar banyak tentang ibu, tapi yang saya lihat hari ini lebih dari yang saya dengar, katanya dalam pertemuan pertama mereka. Irma hanya tersenyum. Ia tidak haus pujian, ia haus kesempatan untuk terus memberi. Suatu sore, Irma duduk di taman sekolah yang kini jauh lebih hidup. Murid-murid bermain sambil tertawa. Beberapa sibuk mendekor rak baru perpustakaan. Tiba-tiba, Dinda datang membawa satu buku catatan kecil. Ibu, katanya ragu. Boleh saya
bacakan puisi saya. Irma mengangguk. Dinda membuka halaman, lalu membacakan pelan dengan suara yang masih gemetar. Dulu aku ingin diam, tapi ibu ajari aku bahwa kata bisa jadi pelindung. Dulu aku pikir menangis itu kalah, tapi ibu bilang, menangis itu tanda hati masih hidup. Terima kasih, ibu, untuk semua luka yang ibu ubah jadi pintu cahaya. Air mata Irma mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia peluk Dinda, dan dalam pelukan itu, ia tahu pekerjaan seorang guru tak pernah selesai di ruang kelas. Karena pelajaran terbaik adalah hidup itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Irma mendapat undangan istimewa dari Kementerian Pendidikan. Ia diminta menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Guru Inspiratif. Namanya disebut dalam surat resmi dengan satu kalimat yang membuatnya tertegun lama. Kami mencatat pengaruh ibu dalam membangun budaya literasi dan keberanian siswa di lingkungan sekolah. Perjuangan ibu telah menjadi teladan. Irma duduk lama malam itu di depan jendela kamarnya, memandang hujan yang turun seperti berjuta kenangan. Ia mengingat wajah-wajah yang pernah menyakitinya dan kini ikut membantunya. Ia mengingat langkahnya yang gemetar dulu saat pertama kali masuk ruang guru. Ingat malam-malam penuh sesak, penuh isak diam. Dan kini, semuanya menjadi bagian dari kisah. Sebelum berangkat ke Jakarta untuk menghadiri simposium itu, Irma menggelar acara sederhana di aula sekolah. Semua guru dan siswa hadir. Bahkan, beberapa orang tua murid ikut datang membawa bunga. Di panggung kecil yang dihias sederhana oleh murid-muridnya, Irma berdiri membawa mikrofon. Dulu saya pikir, untuk menjadi guru hebat, saya harus dihormati. Tapi kini saya tahu, guru hebat bukan yang dihormati, tapi yang tetap mengajar meski dihina, tetap mendengar meski disalahkan, tetap mencintai meski disisihkan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang pernah merendahkan saya. Karena dari kalian, saya belajar berdiri. Kalian tidak menghancurkan saya, kalian justru menempa saya dalam kebab anak-anak yang saya cintai. Kalian adalah alasan saya tidak pernah berhenti. Kalian adalah guru saya. Lebih dari saya guru kalian. Tangis mulai pecah, tak hanya dari murid, tapi dari para guru termasuk Fitri, yang kini berdiri paling depan, menggenggam bunga, menunduk dengan mata bengkak. Ia akhirnya naik ke panggung, memeluk Irma erat. Saya minta maaf, saya terlalu buta waktu itu. Tapi sekarang, saya belajar dari ibu. Irma membalas pelukan itu. Tak ada kata terlambat untuk belajar, Bu. Kita semua murid, seumur hidup. Beberapa minggu setelah simposium, Irma kembali ke sekolah dengan semangat baru. Namun, ia tak kembali sendiri. Ia membawa beberapa buku oleh-oleh, koneksi program pendidikan dari berbagai daerah, dan satu keputusan besar. Ia akan mengembangkan gerakan literasi suara dari sekolah kami ke seluruh kabupaten bersama Dinas Pendidikan dan jaringan guru inspiratif lainnya. Irma membentuk komunitas pendidik muda yang fokus pada pendidikan berbasis empati dan keberanian bersuara. Satu sore, saat ia duduk sendiri di bangku taman sekolah, langit mulai redup, hujan turun pelan. Irma mendongak ke atas, lalu tersenyum. Dulu, setiap hujan terasa menyakitkan, seperti langit ikut menangis atas perlakuan yang ia terima. Tapi kini, hujan adalah berkah, sebuah pertanda bahwa dari luka yang disiram waktu akan tumbuh pohon kuat bernama keteguhan hati. Dan Irma telah menjelma dari tunas kecil yang direndahkan menjadi pohon yang menaungi banyak jiwa. Dalam hidup, tak semua luka dibalas dengan kemarahan, ada yang dibalas dengan karya. Ada yang dibalas dengan keberanian diam. Dan ada yang dibalas dengan keteguhan untuk tetap menjadi cahaya. Itulah Irma. Bukan karena siapa ayahnya, tapi karena siapa jiwanya. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.